Perakiraan cuaca Sulsel hari ini, Bone dan Sinjai berpotensi hujan. Erick Thohir resmi jabat Menpora, targetkan pemuda kompetitif. Pemkot Makassar sediakan 6 mobil untuk supporter PSM ke Parepare. Perbaikan gedung DPRD Sulsel terkendala as-built drawing. Pengukuhan PGRI Makassar, API ingatkan guru jaga integritas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Makassar merilis perakiraan cuaca Sulsel pada Jumat, 19 September 2025. Secara umum, cuaca diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa daerah. Pada pagi hari, mayoritas wilayah Sulawesi Selatan akan mengalami kondisi cerah berawan. Cuaca cerah berawan diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari. Meski demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, yaitu Nrekang, Lu Utara, Pinrang, dan Tanah Toraja. Memasuki malam hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diprediksi berawan. Sementara pada dini hari, cuaca berawan juga masih mendominasi, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bone dan Sinjai. Suhu udara di Sulawesi Selatan diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dalam keterangan resminya, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Selatan pada hari ini. Perakiraan cuaca ini disusun oleh Prakirawan BMKG Makassar dan dirilis pada Kamis, 18 September 2025 pukul 14 WITA. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Republik Indonesia sisa periode Kabinet Merah Putih 2024-2029. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 17 September. Pelantikan ini sekaligus menegaskan kepercayaan Presiden kepada Erick Thohir untuk menangani dua sektor vital, pemuda dan olahraga, yang dinilai sebagai fondasi utama daya saing bangsa. Erick menegaskan bahwa mandat Presiden akan dijalankannya secara tegak lurus. Ia menilai, isu kepemudaan sering terlupakan karena terlalu banyak fokus pada olahraga. Menurutnya, pemuda harus dibangun dari sisi kapabilitas, karakter, dan cinta tanah air agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Kedepan, pemuda harus mampu menjadi bagian dari pembangunan bangsa, bukan hanya penonton di kancah dunia, tegasnya. Selain agenda kepemudaan, Erick menekankan bahwa olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Di mata dunia, olahraga menjadi duta sekaligus etalase marwah Indonesia. Erick menyebut prestasi olahraga tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus terencana dari hulu ke hilir. Termasuk memperbanyak kompetisi olahraga di daerah maupun pusat, agar menjadi ruang pembinaan talenta sekaligus wahana membangun kebanggaan nasional. Menpora baru itu juga menegaskan bahwa olahraga bukan hanya soal medali, melainkan juga instrumen pertumbuhan ekonomi. Kompetisi yang rutin dan berkualitas diyakini mampu memicu perputaran ekonomi di daerah, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan ekosistem usaha rakyat. Dengan latar belakang sebagai profesional, pengusaha, sekaligus mantan Menteri BUMN, Erick diyakini membawa pendekatan manajerial yang kuat ke Kemenpora. Tantangan utamanya ada dua, yaitu menyiapkan generasi muda Indonesia agar adaptif terhadap persaingan global. Juga membangun prestasi olahraga berkelas dunia yang berkelanjutan sekaligus menjaga peran olahraga sebagai alat persatuan nasional. Pemerintah Kota, Pemkot, Makassar, kembali menunjukkan dukungan penuh bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Menjelang laga bergengsi kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu 21 September pukul 20 WITA, Pemkot menyiapkan 6 unit bus dan mobil khusus untuk mengangkut rombongan dari Makassar, dan para supporter fanatik yang tergabung dalam komunitas Balai Kota Mania, The Batman. Dukungan penuh Pemkot ini diharapkan dapat menambah semangat PSM Makassar dalam menghadapi laga syarat gengsi tersebut. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, memastikan akan hadir langsung di Stadion Gelora B.J. Habibie,
Parepare, untuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar saat menjamu Persija Jakarta. API menyebut, kehadirannya menjadi wujud nyata dukungan Pemkot Makassar kepada pasukan Ramang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi di awal musim. Tak hanya datang sendiri, mantan Chief Executive Officer atau CEO PSM itu juga memboyong komunitas Balai Kota Mania, The Batman, supporter fanatik yang akan mendampingi perjalanan PSM di laga syarat gengsi pekan ini. Sebagai langkah awal, API menunjukkan dukungan nyata untuk PSM Makassar dengan menyambangi markas klub yang terletak di Jalan Balai Kota, tak jauh dari Museum Kota Makassar. Ia melihat PSM Store resmi dibuka kembali di Jalan Balai Kota nomor 11. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk perhatian pemerintah kota terhadap tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. API bertemu langsung dengan manajemen klub, jajaran CEO PSM, serta perwakilan supporter. Ia meninjau berbagai persiapan tim menjelang laga Super League, termasuk melihat langsung atribut dan kostum atau jersey terbaru yang akan digunakan pasukan Ramang musim ini. Tak hanya soal kesiapan tim, API juga mengungkapkan rencana besar Pemkot untuk mendukung infrastruktur sepak bola di Makassar. Ia menyebut pemerintah kota telah menyiapkan rencana pembangunan stadion baru yang terletak di kawasan Untia, diharapkan bisa mulai dianggarkan pada 2026. API menambahkan, stadion tersebut diharapkan menjadi rumah baru bagi PSM sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Makassar. Kehadiran wali kota di markas PSM disambut hangat oleh manajemen dan supporter. Mereka menilai kunjungan ini memberi semangat tambahan bagi tim jelang laga penting kontra Persija Jakarta sekaligus menjadi simbol kuatnya kolaborasi Pemkot dengan klub sepak bola tertua di Indonesia tersebut. Sedangkan, Ketua Balai Kota Mania, Arwin Malik, mengatakan rombongan supporter akan berkumpul terlebih dahulu di lapangan Karbosi pada pukul 12.30 WITA, sebelum bersama-sama berangkat memberikan dukungan langsung kepada pasukan Ramang. Upaya perbaikan gedung DPRD Sulsel tidak lepas dari sejumlah kendala teknis yang harus ditangani secara hati-hati. Beberapa bangunan yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu membutuhkan penyesuaian besar sebelum bisa diperbaiki secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan dokumen as-built drawing atau gambar teknis pembangunan gedung utama. Kondisi ini membuat tim teknis harus melakukan desain ulang agar perbaikan dapat berjalan sesuai standar. Selain masalah dokumen, Dewi menegaskan bahwa kajian struktur bangunan juga harus dilakukan lebih mendalam. Hal ini penting untuk memastikan apakah kondisi konstruksi gedung utama masih layak diperkuat atau membutuhkan penanganan berbeda. Proses kajian ini dipandang krusial mengingat usia gedung sudah lebih dari 40 tahun. Dengan kondisi demikian, kemungkinan besar sejumlah elemen struktur tidak lagi memenuhi ketentuan bangunan modern yang berlaku saat ini. Dewi menambahkan, perkuatan struktur akan menjadi prioritas dalam tahapan rehabilitasi. Tanpa langkah tersebut, penggunaan kembali gedung utama berisiko membahayakan keselamatan pengguna di kemudian hari. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, menegaskan kembali pentingnya peran strategis guru dalam menjaga integritas dan mencegah segala tindakan yang dapat mencoreng nama baik dunia pendidikan. Menurutnya, hakikat tugas seorang pendidik adalah memanusiakan manusia, membimbing peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Pesan itu disampaikan API nama karibnya saat menghadiri pengukuhan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kota Makassar masa bakti ke-23 tahun 2025-2030 yang digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, BBPMP, Sulawesi Selatan, Jalan AP Petarani, Kamis 18 September. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas guru di tengah berbagai persoalan yang melanda dunia pendidikan belakangan ini. Menurutnya, isu integritas bukan hal baru, namun masalah yang sudah berlangsung lama dan membutuhkan perhatian serius serta suara yang lebih lantang. API menilai banyak faktor yang dapat memengaruhi integritas seorang pendidik, mulai dari urusan keluarga hingga tekanan dari lingkungan sekitar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Makassar mendorong kolaborasi erat dengan PGRI. Munafri menekankan bahwa perbaikan kualitas guru tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Ia menargetkan Makassar menjadi barometer kualitas guru di Indonesia. Dari Pemkot Makassar, ingin melihat kualitas guru yang paling baik di Indonesia ada di Makassar. Profesi ini sangat penting dan perlu perhatian khusus. Guru harus diberikan kemampuan untuk menyampaikan seluruh keilmuannya kepada peserta didik. Politisi Golkar itu mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar terus mencari pola terbaik untuk mendukung profesi guru, termasuk menghapus stigma negatif di lingkungan sekolah. Dengan dukungan penuh anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD,
Pemkot berkomitmen memperkuat infrastruktur pendidikan. Lebih jauh, API menekankan pentingnya kemandirian guru. Di mana guru harus independen dalam menjalankan hidupnya, tidak terganggu oleh beban rumah tangga dan kehidupan. Ia berharap suara-suara guru bisa tertampung di dalam asosiasi profesi PGRI ini. Lanjut dia, menegaskan bahwa pendidikan dan profesi guru harus menjadi central point pemikiran bersama agar guru benar-benar dihormati dan dihargai di tengah masyarakat. Lebih lanjut Ketua IKFH UNAS itu mengingatkan pengurus PGRI Kota Makassar agar tetap memprioritaskan tugas utama sebagai pendidik. PGRI ini harus menjadi wadah bagi guru-guru di Kota Makassar yang tergabung dalam asosiasi profesi. Ketika sudah berada di dalam organisasi, maka prioritas tugas utamanya jangan dilupakan.